Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga dan yang saya banggakan segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim Marekon. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita diberi anugerah oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka Majelis Taklim Marekon. Minimal dengan perkumpulan kita, pertemuan malam ini, kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertemuan tadi kita isi dengan ngaji bareng, kemudian baca sholawat bareng serta doa bersama. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semuanya tetap mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa la budda li talibil ilmi min al-mudzakarati wal munadarati wal mutarahati fayambagi ayyakuna bil ansafi wa la budda li talibil ilmi. Mau tidak mau atau harus bagi orang yang mencari ilmu minal mudzakarati, yakni selalu berembukan, musyawarah apa rembukan, wal munadarati, dan selalu membahas diskusi ya, atau sharing, wal mutarahati, dan juga tanya jawab. Yang bagi semestinya ayakuna bil ansafi, semestinya bagi orang yang mencari ilmu bil ansafi, itu dengan mengharapkan kebenaran, wa ta'anni, dengan cara pelan-pelan, wa ta'amuli, dan mengangan-angan, wa yataharraza anis sabbi, dan juga menjauhi dari perdebatan. Fa innal munazarati, karena sesungguhnya dengan cara kita membahas, wal mudzakarah, dan dengan cara rembukan, musyawarah, semuanya itu adalah musyawaratun, membahas, berembuk, dan juga sharing, itu kategorinya adalah atau diberi nama musyawarah. Wal musyawaratu, dan adapun musyawarah, innama takunu listikhrajis shawabi, kesemuanya itu dalam rangka mengharap atau yang diinginkan adalah sebuah kebenaran atau sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika innama yasulu bitamudi, dan itu semuanya yahsulu, bisa menghasilkan, yakni dengan cara membahas, dengan cara rembukan, dengan cara tanya jawab, dan juga dengan cara sharing, wa ta'ani, kemudian dengan cara pelan-pelan, wal ansafi, wala yasilu dzalika bil ghadbi, dan tidak boleh dihasilkan dengan cara saling asrengan ya, wasubin, dan juga debat. Fa in kanat niyatuhu minal mabahasati ilzamul khasmi, dan apabila niat rembukan, niat musyawarah, niat tanya jawab ataupun diskusi, itu semuanya wa qahruhu la yahillu dzalika, itu wa innama yahillu dzalika li idharil haqi, itu kesemuanya li idharil haqi, untuk menjelaskan atau mencari titik terang sebuah kebenaran. Wat tamwihu
Wal hilatu la tajuzu fiha. Kemudian perdebatan itu tidak diperbolehkan dalam sebuah musyawarah. Tapi kalau sharing atau rembukan itu yang diperbolehkan, diskusi itu yang diperbolehkan. Wal hilatu la tajuzu biha illa idza kana al-khusmu muta'annitan la talibal haqqi wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjahu alaihi al-iskan, seperti yang dialami oleh Muhammad bin Yahya apabila beliau mengalami keiskalan andi permasalahan atau hal-hal yang masih belum dipaham, walam yahduruhul jawabu, dan beliau tidak mendapatkan sebuah jawaban, yaqulu lahu ma alzamatahu lazimun wa ana fihi nasirun wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Beliau memberi statement bahwasanya setiap ada orang yang alim atau orang yang tahu, masih ada yang lebih tahu, yakni disarankan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu atau disarankan untuk bermusyawarah agar supaya apa-apa hal atau permasalahan yang masih belum dipaham itu bisa diketahui. Wa faidatul mutarahati wal munadarati aqwa min faidati mujarrati tikrori. Faidahnya kita membahas, faidahnya kita rembukan, faidahnya kita tanya jawab, di antaranya adalah mujarrati tikrori, yakni bisa aqwa min faidati mujarrati tikrori, lebih kuat, ingatan kita lebih kuat daripada mengulang-ulang membaca, mengulang-ulang menghafal. Itu diantaranya ketika kita sering sharing, sering musyawarah, sering diskusi, diantara faedahnya adalah lebih kuat, ingatannya itu lebih kuat dibanding dengan dibaca secara diulang-ulang. Oleh karenanya setiap pertemuan, setiap malam Jumat setelah kita ngaji bareng dalam rangka tabarukan, ambil barokah kepada Syekh Zarmuji, setelah itu ada pembahasan atau tanya jawab atau sharing, bentuknya seperti itu. Cuma yang harus kita hindari adalah perdebatan, perdebatan. Tapi mencari kebenaran, titik benar ya. Mana pendapat, mana pemahaman yang paling benar, itu nanti ya diambil. Jadi paham ya? Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagi Arebon dan Arebonita yang mau ditanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa perdebatan tidak diperbolehkan, dan pada sila berapakah dan pasal berapakah yang tidak memperbolehkan perdebatan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kenapa tidak diperbolehkan perdebatan? Karena perdebatan itu berujung dari antara menang-menangan. Jadi tidak mencari kebenaran. Jadi dia merasa dirinya yang lebih benar, lebih tahu. Makanya dihindari biar terjadi perselisihan. Makanya lebih dianjurkan untuk berdiskusi atau musyawarah, karena jika kita berdiskusi atau musyawarah tentang suatu hal, itu akan mencari kebenaran bersama. Jadi itu yang diambil. Kalau perdebatan, jadi kita itu mencari alasan apapun untuk membenarkan apa yang argumen kita berikan. Jadi
merasa bahwa dirinya itu yang benar. Jadi makanya dihindari biar tidak terjadi perselisihan. Makanya untuk pasal dan undang-undangnya itu saya belum tahu. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang undang-undang di sini kita tidak terlalu mengetahui karena di sini bukan dari fakultas hukum ya yang bisa mengerti undang-undang berapa dan ayat berapa. Namun di kitab yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Isdawi itu sudah jelas sudah dilarang untuk adanya perdebatan. Jadi ini kitabnya dari pembuatnya si Sarnuji itu sudah Zarnuji ya, itu tidak diperbolehkan. Dasar hukumnya itu ada di dalam Al-Quran yang di surat Al-Baqarah, wasyawirhum fil amri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bermusyawarah. Kemudian hadisnya dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis itu tidak hanya berupa ucapan, akan tetapi kelakuan yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga termasuk hadis. Sehingga ulama salafus saleh menyarankan atau menghukumi tidak boleh berdebat dikarenakan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga perintahnya Allah memerintahkan untuk bermusyawarah. Karena dengan bermusyawarah itu yang asalnya tidak tahu kita bisa tahu. Diskusi yang asalnya kita tidak tahu kemudian kita tahu. Kenapa harus dihindari perdebatan? Karena bedanya kalau perdebatan itu mencari menang-menangan. Akan tetapi kalau musyawarah itu mencari kebenaran, titik terang, titik kebenaran. Sampai Rasulullah SAW dalam hal urusan dapur itu Rasulullah bermusyawarah. Berarti kita diberi contoh oleh Rasulullah, sekecil apapun permasalahan kita harus selalu mengedepankan musyawarah. Dengan kita bermusyawarah, maka hasil musyawarah itu tidak ada yang paling pandai, tidak ada yang paling benar. Cuman nanti hasilnya adalah hasil musyawarah. Apapun yang sudah kita sepakati, apapun yang kita musyawarahkan, kita semuanya harus mengikuti. Seperti itu ya. Itu bedanya musyawarah dengan tidak musyawarah. Kalau undang-undangnya ada di Al-Quran. Undang-undang kan hukum. Hukumnya atau nasnya ada di Al-Quran dan hadis. Lengkap itu. Bagaimana? Sudah puas? Oke, sudah puas. Mungkin dari Arbonita ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang perempuan muslim sama dengan perempuan yang non muslim? Dalam segi apa ya? Jabarkan jelas. Dalam segi aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana hukumnya ketika seorang muslimah yang bekerja sebagai desainer, lalu ada seorang perempuan muslim yang memesan baju untuk minta dibuatkan baju yang terbuka, Ustaz. Apakah ini hukumnya boleh atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat maghrib kan 3 rakaatnya Ustaz. Ya. Bagaimana kalau kita telat datangnya berjamaah, cuma apa? Di rakaat terakhir kita nyapo. Ya. Terus di rakaat kedua yang rakaat kedua, apakah kita harus melakukan tahiyat juga atau langsung rakaat yang ketiga tahiyatnya? Soalnya saya pernah melihat ada yang sebagian ada yang melakukan tahiyat kedua. Jadi apakah harus melakukan tahiyat kedua atau langsung terakhir? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan jodoh. Pertanyaannya bahwa saya pernah mendengar jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi apakah salah jika saya seorang yang berdosa mengharapkan istri yang soleha? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang pertama dari saudari Fani, mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya tentang aurat, tentang dari auratnya muslim dan non muslim. Yang kedua yaitu yang kedua itu tentang desainer yang tukang desainernya muslim mau buatin desainer yang non muslimah gitu loh. Yang ketiga tentang makmum masbuk dari saudara Matnor. Yang keempat tentang jodoh dari baik dari Al-Bonita dan Arifon. Kita kembali pada substansi permasalahan. Sebenarnya pertanyaan tadi urut dari aurat kemudian desainer. Apa definisi dari aurat? Jadi kalau orang laki-laki auratnya adalah minas surroh. Ya, minas surroh war rubah dari bosel sampai ke toon betes, bukan aurat. Kalau orang perempuan semua anggota badan, tapi kokoh, kopu, semuanya boleh model begini. Beda di dalam sholat. Kalau di dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di luar sholat semuanya itu orang perempuan auratnya. Definisi dari aurat sendiri, aurat itu tidak boleh dilihat, tidak boleh dibuka. Paham? Tak boleh ya bos, tak boleh buka. Mungkin buka sebuka yang jelas dosa, yang melihat yang jelas yang melihat dosa. Muntang bos tak apa. Makin jauh. Sembama nih pengen loro, boleh sih buat tepakan glowing. Itu dosa kamu yang begini sembama. Yang laki ngabas, mau sampai Toro dari timur ke barat Toro, ya, nah itu beda sudah hukumnya dong. Pertanyaannya apakah non muslim auratnya sama dengan orang Islam? Yang jelas hitopnya apa? Hitopnya aurat tadi, perintah aurat tadi itu bagi umat Islam. Karena undang-undangnya bagi umat Islam.
konsekuensi kita sebagai umat muslim maka mengikuti aturan yang ada dalam agama Islam. Agama memerintahkan kita untuk selalu menutup aurat, modeng berdiri semua anggota badan. Berarti tak boleh ngabur sih, wakapi. Ya harus pakai masker. Kalau dulu cadar. Kalau orang perempuan laki-laki hanya bainas surah wal rukbah, antara boser dan tokot. Yang perlu dipahami tadi ya, aurat itu tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat. Munia bos TV. Nah, beda. Kalau dilihat sendiri beda. Maksudnya orang lain melihat dosa, dirinya membuka juga hukumnya dosa. Karena auratnya apa? Definisi dari aurat itu sendiri seperti tadi. Jadi paham ya tentang aurat? Yang jelas nggak sama. Karena perintah menutup aurat atau batasan-batasan aurat itu untuk umat Islam. Untuk di luar Islam, yang jelas terlepas dari itu. Dosa dan tidaknya kembali kepada dirinya masing-masing. Untuk tak mungkin beban dosanya Fani diambil oleh dia, nggak mungkin. Oleh Diana Hamidah maksudnya. Dosanya Diana Hamidah nggak mungkin dibebankan kepada Fani. Lanjut pada desainer. Ini hubungannya dengan profesi pekerjaan. Berarti ada hukum pekerjaan. Pertama, hukum jahit menjahit menjadi desainer. Mubah apa haram? Mubah, ya kan? Hukum desainer acei hukumnya mubah, boleh saja. Kemudian kok terjadi ada non muslim nyuruh buat baju. Bajunya tidak menutup aurat, beda itu sudah pembahasannya. Maksudnya perbedaan tadi, pekerjaannya tetap diperbolehkan, boleh. Terus kemudian yang menggunakan penggunanya karena tidak menutup aurat itu hukumnya masing-masing. Ngerti ya? Ya. Jadi paham ya? Tadi sempat disinggung tentang keimanan. Sedikit saya menjelaskan tentang iman. Iman itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Ada makrifat ya. Nah, terus ada kelas taklid, ada dodot, ada waham, ada sakun. Yang nomor 6 jahlun murakkabun. Yang diterima dalam agama Islam, dalam ajaran Islam hanya 2. Iman yang makrifah kelas tinggi ya. Kemudian di bawahnya ada taklid. Yang dimaksud dengan makrifah itu dia tahu tentang akidah Islam menggunakan dengan dasar nas Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma dan qiyas. Atau melalui karya-karyanya ulama salafus saleh itu masuk kategori makrifah. Seperti halnya kitab tauhid, kitab tasawuf. Yang di bawahnya adalah taklid. Orang yang keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan referensi. Kepokon lah iman. Gak tahu dasarnya di mana, tidak tahu. Itu namanya taklid. Yang 4, iman yang kelas don, waham, sakun, kemudian jahlun murakkabun itu tidak diterima. Cuman yang secara umum ya, ini rata-rata taklid. Karena untuk masuk ke makrifat itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi maksudnya itu terus ya, pengajian seperti ini itu terus. Dari asalnya iman kita taklid bisa naik kelas ke makrifat. Paham ya? Ini tentang iman. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga berkenaan dengan sholat. Contohnya sholat maghrib atau sholat yang lain. Ketika nutup rakaat terakhir, maka otomatis mengikuti tahiyat terakhirnya imam. Mau tidak mau makmum masbuk, makmum yang terlambat itu juga harus ikut tahiyatnya imam. Kalau tidak ikut, tidak sah atau batal sholatnya.
Dan perlu dipahami bahwa tahiyat awal itu hukumnya sunnah hay'ah. Hukumnya sunnah hay'ah. Tak melaksanakan tahiyat pertama tidak masalah, sholatnya tetap dihukumi as-sah. Cuman tidak mendapat kesunahan tahiyat pertama. Jadi paham ya? Jadi monteron lia pahala kesunahan tahiyat pertama, maka rokaat berikutnya, rokaat kedua bagi makmum masbuk tadi, makmum senambat tadi itu juga melaksanakan tahiyat awal. Berarti setiap rokaat itu ada tahiyatnya. Kalau sholat maghrib, rokaat pertama norok tahiyatnya imam, rokaat kedua tahiyat awalnya sendiri, kemudian rokaat terakhir tahiyat akhir. Ngerti ya? Jadi ya. Yang terakhir tentang jodoh. Jodoh itu rahasia gitu. Apakah tidak boleh orang yang berdosa mengharapkan seorang jodoh yang solehah atau yang soleh? Boleh, justru dianjurkan memang seperti itu. Jadi meskipun berdosa, tak ubahnya mengharap perjalanan berikutnya untuk mengarungi kehidupan di dunia ini yang lebih baik. Justru memang harus seperti itu ya. Enggak yang namanya jodoh itu pas berdosa dengan berdosa, tidak. Orang soleh dengan soleha tidak harus seperti itu. Yang namanya jodoh itu rahasia. Tinggal cari ada di mana tuh musuhnya. Kembangan diri manusia lagi. Sebab ini dia tinggal rasa pagi. Rasul siapa sih cipta untuk yang perempuan? Harus sama-sama usaha. Yang namanya takdir ya. Yang namanya takdir itu membutuhkan ikhtiar yang sangat maksimal. Tak bisa cuma selangkik nyari, tak bisa bini nyari. Apalagi padanya nyari itu biasa cepat. Sebab bini nyari ikhtiar, selangkik juga ikhtiar. Kasak-kasak lamaran tidak dia. Berarti kan ikhtiarnya maksimal. Ya alhamdulillah kita syukuri, berarti sudah ketemu. Semoga nantinya menjadi jodoh. Amin. Jadi jodoh yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Allahumma amin. Tak usah patah semangat, jangan sampai kecewa. Pasti ada jodoh, pasti punya jodoh, dipastikan. Mau matang, kita lanjut kita sambung kalau masih ada di malam Jumat yang akan datang. Semoga semuanya apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin. Allahumma amin.